hanya sesuai dengan tema ya itu Iya, ya, penguasaan teknologi informasi itu untuk meningkatkan daya saing. Kenapa itu diangkat sebagai tema? Itu karena sekarang ini kan teknologi informasi sudah seperti ada di mana-mana gitu ya. Mau perusahaan besar maupun perusahaan kecil gitu yang memerlukan hanya 2 tenaga kerja gitu, itu biasanya ngomongin apa yang dicari ya pasti seseorang yang ada backgroundnya teknologi informasi. Jarang ada yang nyari ya udah saya cari misalnya kayak ahli kesehatan gitu untuk perusahaan kecil gitu. Nggak mungkin. Yang pertama dilakukan pasti nyari yang teknologi informasi. Kenapa? Karena teknologi informasi bisa ngerjain macam-macam kan gitu ya. Mau administrasi yang kecil lah, buka Excel, tolong di-record keuangannya gitu misalnya. Itu masih bisa membantu walaupun mungkin tidak ada background akuntansi gitu. Itu masih bisa membantu gitu. Jadi di segala lini teknologi, orang yang punya kemampuan teknologi informasi pasti bisa untuk masuk. Apalagi kalau yang lulusan misalnya nih udah lulusan teknologi informasi dan keahliannya tinggi kayak programmer gitu. Wah itu udah kayak dicari gitu. Bahkan tidak hanya di Bali, di luar negeri, karena banyak lulusan kita sekarang yang bekerjanya di Bali tapi uangnya dari luar negeri. Nah itu yang gimana caranya itu ya, itu sangat-sangat gini ya membuka peluang yang sangat besar bagi lulusan untuk mendapatkan pekerjaan. Kan utamanya kuliah untuk nyari kerja kan gitu istilahnya. Kalau itu potensinya sudah bagus ya pasti akan bagus masuk ke kuliah teknologi informasi. Banyak dan dalam juga, khususnya kami dari dosennya juga sekarang sudah pengalamannya sudah tinggi, kemudian dari sisi kedosenannya juga sudah mulai meningkat jauh karena banyak sekali dokter yang selesai kuliah gitu kan, itu balik untuk mengajarkan ilmu-ilmunya di Sikom Bali. Jadi secara keilmuan, secara institusi kita itu memang sudah ya kalau bisa dibilang matang gitu ya untuk mentransfer ilmunya ke peserta didik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentunya di luar dari yang namanya pendidikan itu kan ada hal-hal lain yang perlu untuk dipelajari ya. Misalnya ada soft skillnya mau ditingkatkan gitu, karena belum tentu semuanya itu soft skillnya sudah bagus kan gitu. Dan kita pun menyusunkan program untuk yang seperti itu. Jadi kalau akademiknya kita belajar teknis lah istilahnya, tapi kalau misalnya ngomong seperti penyiar yang banyak bisa membicarakan banyak gitu, kita juga perlu mendorong mahasiswa untuk seperti itu, karena kan untuk merepresentasikan diri. Itu sudah kita susunkan juga program melalui kemahasiswaan. Jadi kita istilahnya menyiapkan mahasiswa untuk tidak hanya cakap di teknis, tapi juga cakap di non teknisnya. Itu juga sudah kita siapkan. Kemudian untuk dari mana kita bisa mengatakan itu, karena kita menyediakan banyak sekali UKM ya, unit kegiatan mahasiswa. Kemudian kita punya career center yang bisa untuk diajak berdiskusi terkait soft skill tersebut, kemudian nyari tempat magang gitu kalau memang ada yang mau magang gitu, kemudian ada yang mau kerja, kita juga mengizinkan mahasiswa sambil kerja. Kalau ingin mencari karena mungkin secara finansial perlu ada support di luar dari orang tua gitu misalnya, itu juga kita menyediakan jalur untuk diskusi untuk mencari pekerjaan sambil kuliah gitu. Itu ada juga yang kita sediakan seperti itu. Jadi secara keseluruhan ya apa yang dibutuhkan oleh mahasiswa itu kita usahakan untuk dari segala lini. Iya. Kan Hard skill, soft skill. Gini, untuk sejarah ITB Sikom Bali itu adalah kita berdiri di tahun 2002. Nah, pada saat itu di mana tadi sudah disampaikan oleh AWR bahwa belum ada perguruan tinggi yang bergerak dalam bidang teknologi. Nah, Sikom Bali lah yang pertama, sehingga ada slogan kami yaitu adalah always the first, selalu yang pertama dan terdepan. Nah, pada saat itu ada beberapa pendiri di sini, ada Prof Bandem, ada Pak Ido Bagus dan Mediakse, ada Pak Rektor yaitu Dr. Radang Hermawan dan Pak Sate. Nah, ingin mendirikan yang namanya ITB, yang namanya sekolah yang bergerak dalam bidang teknologi, karena pada saat itu adalah belum ada di Bali.
Kita berawal adalah dari gedungnya di Teguh Umar yang notabene orang mengatakan dulu adalah macet karena Stikom Bali. Iya benar. Nah setelah itu kita kembali lagi, yaitu adalah gedungnya sekarang ini sudah bertengger, yaitu adalah di Jalan Raya Puputan Renon. Siapa sih yang tidak tahu kampus ITB Stikom Bali yang di Renon? Kita kembali lagi, yaitu membuka kampus tidak cukup di Renon saja, yaitu kita juga buka di Jimbaran. Dan yang ketiga di tahun 2020 kita buka juga di Abian Semar. Nah, Stikom Bali tidak cukup hanya di sana saja, yaitu adalah kami tentunya dari awal kami berdiri ada 2 program studi. Sedangkan di tahun 2009 kami menambah program studi satu lagi, yaitu adalah sistem informasi. Dan begitu dengan perubahan bentuk sampai dengan saat ini, yaitu kita menambah 2 program studi, yaitu adalah bisnis digital dan satu lagi adalah program teknologi informasi. Tidak cukup sampai di sana juga, Stikom Bali ingin terbang sayapnya biar tinggi. Nah, Stikom Bali juga bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi, baik yang ada di luar negeri maupun yang ada di dalam negeri. Nah, mungkin nanti akan diceritakan oleh Pak WR program studi apa sih yang sudah bekerja sama dengan ITB Stikom Bali dengan yang di luar negeri. Nah, itulah ke awal dibentuknya ITB Stikom Bali. Ya, karena kita juga berdiri di tahun 2002, kurang lebih sekarang ini adalah sudah 23 tahun ya. 23 tahun. Kita ada alumni, yaitu adalah 11.300-an. Oh, wow, banyak sekali ya. Dan alumni kami pun itu adalah ada yang bekerja, ada yang membangun suatu bisnis. Tadi sudah disampaikan oleh Pak WR, sebelum tamat pun anak-anak banyak yang bekerja, karena sekarang ini mana sih tidak membutuhkan teknologi. Nah, sedangkan kalau di Bali pastinya siswa kami atau alumni kami sudah bekerja. Ada di beberapa tempat, atau ada yang di Kominfo, ada yang membangun bisnis sendiri. Jadi sudah tersebar, bahkan di sini ada sudah tersebar sampai ke luar negeri, yaitu di Timor Leste. Nah, pada di sana adalah dia mendirikan suatu perguruan tinggi juga, ya alumni kami di sana dari Indonesia aja. Tapi ada juga mahasiswa yang dari luar negeri ke ITB Stikom Bali. Ada 2 fakultas, program studinya ada 5. Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi, itu yang di teknologi informasinya. Kemudian di fakultas bisnis dan vokasinya itu ada bisnis digital dan manajemen informatika. Dan 5 yang reguler. Nah, masing-masing itu mempunyai kekhasan tersendiri. Kenapa kita ada teknologi informasi aja tiga hal gitu kan istilahnya, yang keahliannya itu beda-beda. Ya, kalau misalnya hanya satu, nggak bisa mencakup keilmuan teknologi informasi itu hanya dengan satu prodi saja. Makanya kita pecah menjadi 3, yang sistem informasi itu terkait dengan softwarenya, kemudian sistem komputer lebih ke hardwarenya, kemudian teknologi informasi support untuk perusahaan istilahnya, bagaimana perusahaan itu bisa menjalankan dukungan teknologi informasi dengan baik. Kemudian yang bisnis digital sudah seperti namanya, itu tujuannya untuk bagaimana teknologi informasi itu bisa diterapkan di bisnis, seperti itu. Teknologi informatika lebih ke pengelolaan informasi di perusahaan. Nah, itu masing-masing memang sudah ada kekhasannya. Nanti kalau memang ada yang berminat, tentu ingin dong melihat yang mana sih yang cocok dengan saya, karena ada yang memang lebih ke yang ngutak-ngatik komputer di depan komputer untuk softwarenya gitu, ada yang lebih suka coding gitu. Kemudian kalau yang suka agak hardwarenya, jaringan, robotik dan lain-lain gitu, yang ada gerak-gerak dengan mesinnya sedikit, nah itu di sistem komputer. Kalau ada yang mengkhususkan untuk mendalami agar bisa masuk perusahaan dan mensupport jalannya teknologi informasi di perusahaan, itu teknologi informasi. Itu masing-masing sudah ada, itu program reguler kita. Nah, tadi Bu Aziz juga sudah menyebutkan bahwa kita ada kolaborasi juga. Kolaborasinya itu ada yang nasional, ada yang internasional.
Nah, Nah, yang nasional ini kita ada kerjasama dengan Universitas Teknologi Bandung yang menggabungkan antara komputer dengan desain. oke. Karena tidak jauh-jauh juga kan ya, namanya komputer mendesain harus pakai komputer sekarang. Iya, istilahnya. iya. Nah itu digabung, nanti di akhir dapat 2 gelar. Oh, udah bentuk gelar ya? 2 gelar, komputernya dapat, sarjana komputer lah istilahnya ya. Kemudian yang kedua sarjana desain. Ini kerjasama dengan ITB. UTB. UTB ya. UTB. Oke. Itu 4 tahun juga sama. Mhm. Dan kebetulan untuk promosi sekarang masih ya biaya sama ya. Nah, oke. Jadi walaupun dapat 2 gelar, biayanya tetap sama seperti mencari 1 gelar Oh, tiap minggu. Iya, menarik Iya, sekali. makanya. Gitu. Oh. Jadi itu kita buka. Mhm. Kenapa kita buka? Karena yang namanya di Bali ya seni itu lumayan tinggi juga. Iya. Kemudian sekarang ini seni juga harus didukung oleh teknologi informasi. Nah, bagaimana caranya menggabungkan itu yang kita lakukan. Nah, ada 2 lagi yang ini agak spesifik. Kita ada kerjasama dengan internasional. Yang pertama itu dengan Malaysia, yang kedua dengan China. Oke. Nah ini gabungannya adalah kalau yang Malaysia itu sebenarnya dua-duanya komputer. Jadi kita Eskom di sana juga Eskomnya, tapi Eskomnya di sana gitu. BIT namanya, Bachelor of Information Technology. BIT ya. Nah, kenapa kita gabungkan program itu untuk menjadi dual degree? Karena untuk mempermudah nih teman-teman yang skillnya ingin ditingkatkan dan ingin go abroad, jadi ingin keluar negeri bekerjanya gitu istilahnya. Tadi juga saya sebutkan kerja di Bali keluar negeri, gitu istilahnya. Itu pun kemarin dari pengalaman lulusan kami, begitu nyerahin jasanya yang health ini, langsung lebih kesempatannya untuk dapat pekerjaan yang ke luar negeri jauh lebih tinggi. Oh gitu. Wah. Karena memang kan skillnya udah diasah ke sana. Iya. Tidak hanya bahasa Indonesia, karena mata kuliahnya juga harus dengan bahasa Inggris. Jadi kesiapannya dia untuk go abroad-nya itu jauh lebih tinggi. Dengan konsep bahwa dia sarjana komputer juga, tapi sarjana komputer luar negeri. Itu yang dengan Health Malaysia, yang dengan China itu yang bisnis digital. Nah di sini dapatnya sarjana bisnis, di sana dapatnya sarjana manajemen. Ya, kenapa kita kolaborasi dengan China? Karena China lagi berkembang saat ini, ya termasuk istilahnya mempersiapkan tenaga kerja khususnya di Indonesia. Karena banyak sekali sekarang perusahaan di Indonesia yang memerlukan tenaga yang mempunyai keahlian tertentu yang ada hubungannya dengan China. Ya, walaupun kuliahnya nanti gabungan ya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, tetapi setahun 2 tahun ya, 2 tahun itu akan kuliah dengan dosen dari China. Ya, tahun ketiga itu bisa milih, bisa di sini online ataupun bisa langsung ke sana. Tapi tahun keempat harus di sana. Yang otomatis kan kita harus bisa dong, yang namanya Chinese gitu, language-nya. Ya. Nah kalau itu sudah bisa, kalau misalnya balik ke sini, perusahaan-perusahaan China itu pasti welcome. Karena saya sendiri sebagai WR ini ada di bawah saya itu ada kerjasama juga, itu banyak sekali institusi ya dari China maupun universitas, perusahaan itu datang untuk hanya sekedar mencari tahu apa sih program yang ada di Universitas Indonesia supaya dia siap untuk mensupport perusahaan-perusahaan kami di Indonesia gitu. Itu karena mereka merasa masih kurang dari sisi kesiapan untuk masuk ke perusahaan-perusahaan di perusahaan China yang ada di Indonesia. Itu sangat kurang sehingga banyak itu yang perlu untuk disiapkan gitu, khususnya bahasa tentunya ya. Kalau nggak bisa bahasa paling tidak ngomongin nih gitu kan, itu bahasa apa kabar gitu ya, kayak gitu udah bisa setiap harinya, tentu akan lebih mudah dia berkomunikasi di perusahaan itu yang kita siap. Dan satu lagi mungkin yang walaupun ini belum jalan, tapi kami sudah menyiapkan programnya. Tapi program ini sebenarnya bukan dual degree. Kami mempunyai satu proposal program dengan satu perusahaan juga di China. Itu mempersiapkan lulusan Sikom Bali untuk bisa bekerja benar-benar full di luar negeri. Gitu. Tapi tentu yang namanya seperti itu kan usahanya harus
ada persiapan. Yes. Dan apa yang kami persiapkan itu ada program nanti yang di tahun ketiga itu kurikulum yang kita miliki itu akan ada penyesuaian untuk mahasiswa yang sedang belajar di Istiqom untuk belajar sesuai dengan kurikulum yang diminta industri di luar negeri. Jadi begitu tamat nanti di tahun keempat itu dia sudah dijamin akan bisa bekerja di luar negeri. Kita itu bukan bekerja di ini ya, bukan bekerja bilanglah, bukan bekerja kasar. Yes. Itu oke. bekerja kantoran. Jadi Yang kayak memang sesuai dengan keahlian IT-nya itu bekerjanya sudah dijamin juga, dan itu programnya rencana tahun ini kita akan launching untuk mengajak yang mahasiswa tahun ketiga mempersiapkan diri ke sana. Kerja di luar negeri istilahnya salary khususnya itu pasti lain, kemudian pengalamannya itu pasti lain gitu. Itu yang kita support mahasiswa ya tidak hanya berusaha lulus saja mencari kerja susah gitu, enggak. Lulus tapi kerjanya hanya di lokal saja enggak juga. Kita support juga lulus, ayo kita go abroad gitu. Kita keluar negeri. Ini Mempersiapkan. apa? Kalau yang banyak sekarang ini sistem informasi. Ya, kenapa sistem informasi itu diminati? Karena mungkin ya kalau hardware itu agak istilahnya ya cenderung agak kasar gitu istilahnya, karena ngomongin mesin, kemudian ada perintil-perintilannya yang microcontroller, sensor yang kayak gitu di sistem komputer. Tapi sistem informasi cukup ngadepin laptop itu sudah bisa mengerjakan banyak hal. Ya salah satunya yang sekarang lagi tren kan artificial intelligence. Itu bagian dari di sistem informasi itu. Tapi yang namanya sekarang mudah-mudahan Indonesia juga semakin maju ke depannya ya, bahwa robot misalnya ada berbagai hal yang sekarang ini perlu untuk disupport seperti itu. Kalau Indonesia nanti mengikuti tren yang ada di luar negeri bahwa semuanya sudah perlu otomatisasi gitu ya, sampai ke rumah-rumah diperlukan otomatisasi, otomatis sistem komputer nanti pasti akan jadi unggulan kita. Tapi untuk saat ini sistem informasi, teknologi informasi itu spesifik karena tujuannya adalah untuk menjadi tenaga yang masuk ke suatu perusahaan untuk membuat perusahaan itu istilahnya mapan dari sisi teknologi informasi. Mau nyiapin jaringannya supaya terus jalan, mau istilahnya softwarenya update terus ya seperti itu. Nah itu di teknologi informasi kan. Jadi pada saat milih program juga kan pertama minatnya, juga dilihat yang mana sih potensinya mendapatkan pekerjaan paling bagus, kemudian yang mana yang bisa meningkatkan take home pay salary-nya kan gitu. Itu kan pentingnya. Kalau kita kuliah sekedar masuk tapi setelah keluar nanti apa yang mau dicari, dapat pekerjaan ternyata masih ya tadi istilahnya UMR gitu. Ya kalau bisa ya tingkatkan potensinya, cari yang kira-kira kalau saya tekun belajarnya saya dapat gimana nih lulusnya gitu. Ini yang perlu ditunjukkan. Harus ada goalsnya gitu Ya, jangan cuma itu penting. Mudah-mudahan ada yang PNS yang dengar ya. Halo, ASN gitu ya. Karena kita sudah akreditasi baik sekali sekarang. Baik sekali yang artinya bahwa untuk ASN pun sudah akan diakui kan. Kalau udah ikut program kita, kemudian nanti lulus, ijazahnya tentu bisa diakui menjadi bagian dari karir mereka. Gitu. Dan saya tahu di pemerintahan sekarang lagi getol juga yang namanya teknologi informasi. Ada namanya peranata komputer kalau nggak salah ya, fungsional peranata komputer itu kan backgroundnya pasti teknologi informasi. Jadi kita sudah buka, mungkin satu-satunya yang sudah akreditasi ya Bu ya, karena di tempat lain masih belum ada. Jadi kalau memang sudah siap untuk naik ke jenjang yang berikutnya bagi ASN, nambahin angka kredit istilahnya kalau fungsional itu kan itu bergabung dengan kita karena kita sudah akreditasinya baik. Nah untuk kuliah kita memang ada pengaturan. Jadi karena kelasnya sekarang ada berapa kelas ya Bu?
3 kelas ya. Oh, ada 3 kelas. Ada 3 kelas. Nah itu disesuaikan nanti. Ini kelasnya mau jam berapa seperti itu ada penyesuaian. Iya. RPL ini program spesifik yang memberikan jalur bagi yang bekerja di bidang teknologi informasi khususnya kalau dia sudah punya pengalaman tapi tamatannya masih tamatan SMA misalnya. Oke. Kan dia sudah bekerja tapi dengan UTAD sendiri gitu istilahnya, kemudian sudah diakui oleh perusahaan untuk bisa bekerja di sana gitu ya. Nah tapi kan degree atau sarjananya masih belum punya. Iya. Nah itu RPL itu jalur yang memberikan orang yang sudah berpengalaman untuk kuliah kemudian mendapatkan gelar. Seperti itu. Nah apa yang spesifik dari RPL ini adalah apapun yang dikerjakan selama bekerja dalam bidang teknologi informasi itu akan digali, kemudian dilihat berapa banyak keahlian yang sudah dimiliki. Nah itu akan dihitung nanti kalau misalnya maksimal dia hanya perlu kuliah 1,5 tahun untuk bisa dapat gelar. Jadi yang kuliah yang perlunya 4 tahun, biayanya 4 tahun itu hanya 1,5 tahun. Jadi menjadi SKS kalau maksimal dia 2,5 tahunnya itu sudah diakui. Jadi tinggal 1,5 tahun saja. Dan 1,5 tahunnya juga lucu karena pekerjaannya yang sehari-hari juga bisa jadi SKS nanti balik lagi. Iya benar banget. Apalagi abang itu. Jadi sambil bekerja sambil kuliah. Iya. Gus ini bertanya tentang sebetulnya apa saja sih teknologi informasi yang paling penting untuk dikuasai saat ini, dan kalau kuliah di Stikom itu mending ngambil yang mana nih, katanya gitu sih. Buat sih silakan. Baik, untuk yang kuliah di Stikom Bali sekarang ini adalah passionnya dia mau kemana. Oh gitu. Di Stikom Bali sudah dijelaskan oleh Pak WR tadi, ada yang bergerak dalam bidang teknologi, ada juga bergerak dalam bisnis digital. Sekarang ini adalah passionnya kemana. Kalau dalam bidang teknologi, teknologi dalam bidang apa? Apakah dalam software ataukah dalam hardware? Nah kalau dalam software itu nantinya bisa ke sistem informasi. Oke. Tadi itu memang paling banyak peminatnya dari anak-anak tamat SMA. Ya, dibandingin yang hardware-nya ya Bu ya, yang harus secara fisik ya. Ya, secara fisik mungkin juga harus melakukan perangkat-perangkat itu mungkin agak berat ya Berat. untuk para calon mahasiswa ya. Bahannya harus berat, perangkat, alatnya banyak gitu ya. Nah kalau dari saya sih mau nambahin dikit, kalau untuk yang sekarang ini lagi diminati ataupun yang diperlukan gitu ya, karena kan tadi sudah disebutkan bahwa AI ada di mana-mana gitu ya. Walaupun AI ada di mana-mana, itu tetap kemampuan analisa ya, analisa teknologi informasi itu masih sangat dibutuhkan. Dan tidak bisa tuh AI-nya bergerak kalau kita sendiri tidak ngasih tahu apa yang mau dibuatkan. Betul. Itu tetap jadi secara teknologi informasi, walaupun AI itu ada, AI itu jadikan alat bantu. Nah belajarnya tetap harus belajar. Misalnya di Stikom ada belajar tentang database. Kalau tidak belajar kita tidak tahu bagaimana menyusun data yang dibutuhkan untuk misalnya perusahaan gitu ya. Dan juru AI buat mau gimana caranya buat kalau kita sendiri tidak tahu apa yang harus dibuatkan oleh AI gitu. Tetap basic knowledge itu atau pengetahuan dasar terkait dengan teknologi itu harus ada untuk bisa ngomong dengan AI gitu. Harus tetap dipegang dulu. Harus. Gitu Kalau ya, Pak, ya. kita ngomongin saja terus dengan AI tapi tidak tahu apa yang diomongin, ya AI-nya sendiri ngasih kita ya sesuatu yang tidak relevan ya. Secara keilmuan tidak relevan jadinya. Itu tetap harus. Iya. Keunggulannya tadi juga beberapa sudah dijelaskan. Satu adalah kita kerjasama dengan pihak luar negeri. Jadi kuliah itu adalah walaupun kuliahnya ingin di luar negeri, tapi sudah bisa di ITB Stikom Bali dengan 2 gelar. Nah yang kedua adalah siapa sih yang tidak kenal Renon. Jadi mudah dicari dan mudah dijangkau kampus ITB Stikom Bali yang ada di Renon ataupun di Jimbaran. Jadi kalau di Jimbaran sebelum Udayana juga Stikom Bali terlebih dahulu. Yang lain adalah di samping pembelajaran kita juga ada yang namanya sertifikasi keahlian. Jadi kalau nantinya bekerja sudah lulus apa keahlian, apa membuktikan keahlian tersebut. Jadi sudah ada yang namanya di Stikom Bali diberikan sertifikasi. Ya, jadi yang lain juga banyak
yaitu UKM. UKM banyak sekali. Di samping dia belajar tentang IT, dia juga belajar seni budaya di ITB Istiqomah Bali. Ada yang menggambar, ada yang nari dan lain sebagainya. Jadi banyak orang yang memilih ITB Istiqomah Bali karena kebanyak keunggulannya. Bahkan terakhir kita udah membuka e-sport ya. E-sport. E-sport. Kalau itu mah tidak bisa diragukan kayaknya. Ya kan banyak banget. IT sudah masuk, tapi senang game gitu istilahnya, ya itu ada. Itu sudah dibuatkan sekarang karena memang peminatnya ada, kemudian aktivitasnya sudah banyak juga yang invite kita untuk ikut lomba, ikut apa namanya, ya bareng melakukan aktivitas tadi itu. Lagi betul-betulnya tuh event e-sport ya. Betul sekali. Press release-nya anak zaman sekarang tuh main game. Ya nyanyi, nari, menggambar, nari, Semuanya. banyak lagi. Dan yang khusus ke mendalami keilmuannya juga ada. Oh ada juga Ada, robotik ada. apa soalnya. Ya programming itu ada. Bisnis tadi ya. Iya. Oke, nah Istiqomah Bali ini salah satu kampus yang mempunyai inkubator bisnis yang sudah diakui secara nasional. Wah. Jadi kita sering sekali dapat kunjungan dari kementerian karena apa? Kita sudah berhasil membina istilahnya ya, tenan-tenan bisnis. Tidak hanya mahasiswa Istiqom, juga bisnis-bisnis di luar yang ingin mendapatkan bantuan terkait dengan bagaimana membangun bisnisnya, itu kita bantu karena disupport juga oleh kementerian gitu. Dan kita pun secara internal akhirnya membangun satu program yang mengajak nih mahasiswa Istiqom yang sedang bisnis untuk bagaimana membangun bisnis itu dari awal, mulai dari proposal, kemudian menyampaikan ide bisnisnya, membuat prototipe-nya, mencari fundingnya, memasarkan gitu. Itu sudah kita buatkan tahapan untuk bisa diikuti untuk mahasiswa-mahasiswa yang memang sedang berbisnis. Jadi kita memang sudah kalau dibilang di Bali universitas yang unggul inkubator bisnisnya ya Istiqomah Bali. Di Istiqomah Bali tentunya ada beasiswa. Satu adalah beasiswa yang dikeluarkan oleh Yayasan Widya Dharma Santi karena Istiqomah Bali berada di bawah Yayasan Widya Dharma Santi. Yang kedua ada juga beasiswa dari pemerintah yang namanya KIP Kuliah. Jadi untuk bagaimana caranya untuk mendapatkan beasiswa tersebut, yaitu kalau dari KIP Kuliah karena itu adalah pemerintah, jadi kita tidak bisa menentukan jumlahnya. Yang menentukan adalah pemerintah. Oh, kuotanya ITB Istiqomah Bali sekian. Kalau tahun kemarin kita dapat kurang lebih 51. Oh banyak kan? Iya, lumayan. Banyak loh. Jadi kalau dari KIP Kuliah dia mendaftar seperti biasa dulu di ITB Istiqomah Bali. Tentunya KIP Kuliah ini adalah orang-orang yang kurang mampu. Nah, terus nantinya sudah mendaftar, mencari mendapatkan NIM. Jadi kita nantinya akan membantu untuk mendaftarkan KIP Kuliah tersebut. Ya. Kalau mendaftar di KIP Kuliah dan mendapatkan KIP Kuliah tersebut, biaya kuliah itu adalah ditanggung oleh pemerintah dan mendapatkan uang saku. Ya lumayan uang sakunya. Nah, sedangkan yang kedua ada juga kalau tidak mendapatkan KIP Kuliah jangan khawatir, Istiqomah Bali juga akan memberikan mendapatkan bantuan, yaitu adalah bagi orang-orang yang kurang mampu. Bagaimana persyaratannya sama, yaitu adalah mendaftar. Setelah itu kita akan wawancara ulang, ya, sampai sejauh mana mereka tidak mampunya, dia tidak salahkan juga. Yang lain ada juga beasiswa karena prestasi, baik akademik maupun non akademik. Ya. Nah, nantinya kalau misalkan akademik dia juara apa misalnya, dia mendapatkan lomba, ikut lomba apa. Gitu. Nah itu juga kami mendapatkan penghargaannya, kita mengetahui dari sana adalah juara apa. Kalau non akademik biasanya adalah misalkan dia juara apa, juara renang gitu misalkan. Nah itu juga kami akan nilai, sehingga dari sana kita bisa menentukan berapa dia mendapatkan beasiswa dari yayasan ya. Jalur prestasi, kalau yang kedua adalah jalur tidak mampu selain KIP, itu adalah dari yayasan Ya, mungkin saya nambahin sedikit, kalau Istiqomah Bali itu mungkin yang selalu dibahasakan oleh Bapak Rektor kami ya, itu tujuannya adalah untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah ya, karena
lumayan rendah kalau dibilang di Bali gitu. Betul. Dan itu ingin support, dan khususnya bagi yang merasa bahwa saya tidak punya uang lah untuk kuliah, lebih baik saya berhenti di SMA gitu. Nah itu Stikom Bali tidak ada kata itu. Kalau memang mau kuliah, Stikom Bali pasti nyari cara. Karena kita kan men-support juga yang mudah-mudahan bisa dapat beasiswa. Tapi kalau tidak dapat beasiswa, kita support yang namanya kerja sambil kuliah. Jadi kan asal mau semangat ya. Yang namanya kerja sambil kuliah itu kan udah kuliahnya capek, kerjanya juga harus diikuti kan gitu ya. Asal mau semangat itu Stikom Bali pasti betul. Jadi kalau memang ada yang bermasalah, saya nggak punya uang, nggak bisa lah kuliah, datang aja Stikom Bali nggak masalah. Kita pasti ada. Kalau pendaftaran, kami sekarang ini adalah memasuki di gelombang 4. Boleh dikatakan gelombang-gelombang yang terakhir ya. Pendaftaran itu bisa online, bisa offline, atau bisa mendaftar di sekolah. Tapi kalau sekarang anak-anak kan sudah tidak di sekolah, di SMK lagi. Jadi dia kalau mendaftar di offline, yaitu adalah langsung ke ITB Stikom Bali. Jadi akan ada di sana menjelaskan tentang program studi, bagaimana apa passionnya dan lain sebagainya. Dia tidak salah mengambil program studi. Nah dia di sana nantinya akan mengisi formulir dengan membayar biaya pendaftaran. Nah sedangkan yang kedua yaitu adalah kalau online, dia nanti mendaftar di siap.stikom-bali.ac.id. Di sana juga sudah ada program studi apa dia akan pilih. Nah setelah nantinya klik, dia akan mengisi formulir di sana dan membayar biaya pendaftaran.